Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valenia Magis dengan NIM 220429. Di ini saya akan membahas mengenai tugas 2 yaitu mengenai ruang lingkup keuangan negara. Pertama-tama kita harus mempelajari pengertian keuangan negara. Pengertian keuangan negara memang tidak dimuat secara tegas di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana selengkapnya berbunyi 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tahun lalu. Sehingga untuk memahami ruang lingkup keuangan negara lebih lanjut, itu kita perlu ketahui penafsiran dari pendapat para ahli, yang mana pada intinya ruang lingkup keuangan negara dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode pertama, periode pra-amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan periode kedua itu periode pasca amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam periode pra-amandemen 3 Undang-Undang 1945, pengertian keuangan negara itu hanya ditafsirkan secara sempit, yaitu terbatas pada anggaran pendapatan negara belanja atau APBN. Di mana hal itu dipertegas oleh pendapat Jimli As-Siddiqi dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menyatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan belanja yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945 hanya anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di tingkat pusat, sehingga itu tidak tercakup anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sedangkan dalam periode pasca amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian APBD. Di mana hal tersebut dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK selain diserahkan kepada DPR, juga kepada DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, kemudian secara terang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan negara. Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan tentang ruang lingkup keuangan negara yang meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara, 4. Pengeluaran negara, 5. Penerimaan daerah, 6. Pengeluaran daerah, 7. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk itu kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. 9. Itu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya,
Bahasan mengenai tugas negara dalam perekonomian. Ada 3 peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu yang pertama, ada peran alokasi, di mana peran alokasi ini adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada peran distribusi, yaitu peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan di tengah masyarakat menjadi merata guna atau merata, dan itu dapat mensejahterakan masyarakat luas. Selanjutnya itu ada peran stabilisasi, adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang memadai. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.